Halo Gomelo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Kembali lagi di podcast kita yang ketiga bersama saya selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Rosatri Rahmawati Bari, selaku staf magang dari Biro Kesekretariatan Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan. Oke, jadi di podcast kita yang ketiga kali ini, kita bakal bawain tema soal sikap bijak dalam menanggapi isu manipolitik dalam pilkada. Nah, di podcast kita kali ini kita bakal ngobrol santai nih bareng alumni ilmu pemerintahan sekaligus dosen dari program studi ilmu pemerintahan. Oke, lanjut. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nika Nurmiyati, merupakan salah satu alumni dari program studi ilmu pemerintahan tahun 2014. Kemudian sekarang berprofesi sebagai dosen di program studi ilmu pemerintahan FISIP Universitas Mula Warman. Terima kasih. Oke Gapelo, jadi kali ini kita bersama alumni ilmu pemerintahan sekaligus dosen dari program studi ilmu pemerintahan. Jadi kita bakal diskusi hari ini. Oke, sebelum itu saya tanya, perkenalkan dulu Mbak, saya Rosa, selaku staf magang dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan. Mbak boleh dong kenalin dulu, maksudnya kita sekaligus sharing-sharing juga Mbak kesibukannya apa? Oke, makasih banget Rosa. Makasih juga teman-teman himpunan yang sudah memberikan kesempatan untuk kita bisa sharing-sharing ringan ya terkait dengan tema yang apa ya, kayaknya masih misteri nih ya gitu. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Nika Nurmiyati. Nama saya Nika Nurmiyati, merupakan salah satu alumni dari program studi ilmu pemerintahan tahun 2014 dan saat ini berkesibukan sebagai dosen CPNS di program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman, plus juga disibukkan di program Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Mula Warman. Karena untuk informasi, kita punya S2 nih teman-teman, boleh nanti main-main ya. Oke, jadi teman-teman itu kesibukan dari Maniken, beliau juga selaku dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke, jadi kita lanjut nih Mbak ke diskusi kita hari ini. Diskusi kita hari ini cukup menarik nih Mbak, di mana teman-teman bawain tema soal sikap bijak dalam menangani isu politik dalam pilkada. Oke, saya coba urai sedikit soal manipolitik, yang dimana manipolitik ini bagi saya sendiri mau dibilang budaya tapi nggak pantas Mbak dibilang budaya ya kan, karena ini adalah suatu kegiatan yang seharusnya itu nggak kita bawa ke dalam politik. Terus juga manipolitik ini kan sebenarnya skandal korupsi yang paling sering terjadi di pemilu, entah itu dari pasangan yang ingin mencalonkan diri ataupun dari masyarakat sendiri yang mau menerima sogokan-sogokan yang bagi saya itu hanya untuk waktu jangka pendek, enggak untuk jangka panjang. Terus juga di setiap mendekati pemilu itu banyak sekali para anggota-anggota atau calon yang ingin mencalonkan dirinya itu mendebarkan janji manis, setelah itu juga memberi sedikit uang dengan tujuan untuk minta dipilih. Setelah itu juga manipolitik ini saya rasa udah sangat amat tersebar ya Mbak ya di masyarakat, yang dimana itu susah banget buat kita pungkirin juga, banyaknya masyarakat itu malah menerima manipolitik. Setelah itu juga di mana-mana para calon yang mencalonkan dirinya itu hanya mempentingkan kepentingan pribadi tanpa memikirkan gimana sih jangka waktu buat kedepannya itu. Di mana-mana mereka hanya bagi saya sendiri hanya untuk uang dan kepentingan pribadi semata. Kita lanjut aja diskusi nih Mbak ya. Dari Mbak sendiri gimana sih pandangan Mbak terhadap manipolitik yang udah lumayan marak banget di masyarakat ini, apalagi kita dalam waktu dekat ini bakal melaksanakan pemilihan kepala daerah.
Makasih pertanyaannya, sebuah hal yang menarik untuk dibahas di era mendekati pilkada gitu ya. Dan ini adalah cemilan-cemilan yang selalu hadir di era-era pemilihan umum, kepala daerah dan segala macamnya. Nah, teman-teman, mari kita tarik lebih dulu garis lurus daripada politik uang itu sendiri. Politik uang itu didefinisikan sebagai perbuatan tentu saja melawan hukum, teman-teman, yang digunakan oleh sekelompok orang atau sekelompok partai dan segala macamnya untuk meraup suara sebanyak-banyaknya. Bahwasanya juga tidak bisa kita pungkiri, kegiatan atau praktik politik uang ini telah terjadi sejak apa? Sejak zaman kolonial. Betul. Ya, Betul zaman banget, Jawa Mbak. abad ke-19, abad ke-20 itu sudah orang legal sekali dalam menggunakan politik uang, dan ini merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh seseorang atau sebuah kelompok yang kemudian digunakan untuk meraup suara sebanyak-banyaknya dengan tentu saja cara yang tidak dibenarkan sama sekali. Oke, teman-teman, kemudian jika kita kemudian mendengar politik uang, tentu saja ada 3 konteks gitu ya. Dalam literatur politik itu ada 3 yang kemudian kita harus menjadi fokusan. Oke, dalam literatur politik menurut yang Mbak baca di dalam buku yang nanti coba kita spill ya, itu ada yang pertama adalah vote buying. Vote buying, yang kedua kemudian ada vote broker, yang ketiga adalah korupsi politik. Vote buying itu meliputi tindakan Mbak punya uang, Mbak kasih ke Rosa untuk memilih pasangan yang telah Mbak jago-jagokan. Ini kita tidak ada uangnya ya. Itu yang pertama. Praktik kemudian memberikan uang, itulah transaksi itu disebut sebagai vote buying atau pembelian suara. Yang kedua adalah vote broker. Vote broker itu apa, teman-teman? Adalah orang, sekelompok orang yang kemudian diberikan amanah untuk kemudian menyalurkan uang tersebut kepada para pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon yang kemudian ditengarai sebagai jagoannya mereka di dalam pemilu maupun pilkada. Selanjutnya, terakhir adalah korupsi politik. Nah, di dalam korupsi politik ini adalah praktik yang kemudian terjadi setelah bukan fenomena hanya 1 kali saat 5 tahun, namun seterusnya ketika dia menjabat, memanfaatkan potensi, memanfaatkan sumber daya alam untuk digunakan meraup keuntungan pribadi, golongan korporasi untuk memperkaya mereka. Guna apa? Guna mengembalikan modal-modal politik yang telah mereka keluarkan di awal. Maka pantas saja kita tidak bisa pungkiri hasil kondisi pemilihan umum atau kepala daerah hari ini sangat mencerminkan bagaimana kondisi kualitas pemimpin di masa yang akan datang. Jika kemudian masyarakatnya abai terhadap fenomena-fenomena terkait dengan politik uang, maka jangan salahkan. Kemudian jika politik atau pemimpin yang lahir adalah pemimpin yang kemudian tidak mengindahkan aspirasi amanah masyarakat dan cenderung orientasi kepentingan diri, kelompok maupun korporasi, semacam itu. Oke, jadi itu teman-teman sedikit pandangan dari Mbak Niken bahwa betapa negatifnya money politik ini dalam pemilihan umum ataupun di kegiatan politik lainnya juga. Terus di mana juga kita harus aware kalau money politik ini bukan hal yang sepele yang harus kita abaikan, tapi harus kita tekankan bahwa money politik ini nggak boleh dan jangan sampai membudaya lah di Indonesia ini. Terus juga kita lanjut nih Mbak, kita ngobrol gimana sih seharusnya sikap kita nih sebagai masyarakat atau Mbak sebagai masyarakat ataupun sebagai tenaga pendidik khususnya dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, gimana sikap kita menghindari adanya tawaran nih dari serangan pajar dari masing-masing paslon. Oke. Kegiatan atau kemudian dinamakan dengan money politik atau politik uang tadi tentu saja bukan hal yang harus kita bangga-banggakan. Misalnya setiap kali pemilu, setiap kali pilkada, aku dapat 1 juta nih. Misalnya ya, kita sebut nominal, kita dapat berapa ratus dari salah satu pasangan calon atau mungkin partai politik yang sedang mengobral gitu ya, uang-uang dan terkutip adalah haram gitu ya. Betul. Dan kemudian satu, ketika kita tidak bisa menjadikan ini sebagai bahan pembanggaan, maka apa yang kemudian harus kita banggakan atau apa yang harus kita syukuri dari mendapatkan uang yang tanda kutipnya adalah kita tidak tahu akan muaranya kemana. 200.000, 500.000 per masing-masing orang. Hari ini memberi, besok menerima lagi, besok dilupakan lagi, ujung-ujungnya golput, tidak memilih sama sekali. Siapa yang kemudian akan dirugikan? Masyarakat cenderung diberikan edukasi, cenderung diberikan edukasi yang tidak mendidik sama sekali dengan diadakannya atau ditawarkannya, diberikannya atau digelontorkannya politik uang. Mengapa demikian? Mungkin hal-hal semacam itu disasar oleh kalangan masyarakat yang kualitas pendidikannya mungkin masih taraf yang kurang tinggi, atau mungkin juga
tidak paham terkait dengan pendidikan politik yang sebaiknya seperti apa. Maka kemudian, apa yang kemudian menjadi tantangan hari ini, tentu saja hal ini atau politik uang ini, praktik ini, tentu saja satu, merusak tatanan demokrasi kita. Jika kita mengharapkan kualitas pemimpin yang baik, berintegritas, akuntabel, maka kemudian jika kita berharap kepada pemimpin yang lahir dari banyaknya politik uang, praktik jual beli suara dan segala macamnya, maka menurut saya itu adalah hal yang masih jauh dari kesempurnaan gitu ya. Selain kemudian mencutrak, merusak citra demokrasi, kemudian yang selanjutnya adalah membuka lebar-lebar keran korupsi. Teman-teman, tanpa kita bisa pungkiri adalah ketika seseorang kemudian berhasil naik dengan menggunakan dana-dana yang kemudian disebarkan melalui masyarakat melalui, dan kita harus ingat politik uang itu tidak hanya dengan bentuk uang, jasa, barang, itu juga termasuk janji-janji politik yang orientasinya adalah untuk memenangkan salah seorang atau pasangan calon, itu kemudian dianalogikan juga sebagai politik uang yang kita tidak bisa benarkan begitu. Nah, kemudian apa? Ketika suatu hari nanti modal yang digunakan itu telah habis dan kemudian setelah dia terpilih duduk, apa yang akan dia lakukan pertama kali? Tentu saja pengembalian modal, dan itu adalah hal yang tidak dapat kita benarkan. Maka marilah kita sebagai generasi yang kemudian ingin atau mengharapkan pemimpin yang terbaik, jangan gunakan cara-cara kotor untuk memilih pemimpin yang terbaik. Kita kembali ke konteks lagi yang kita pahami dalam Islam ya teman-teman, mungkin dalam agama lain pun juga sama. Yang kita terima tentu saja tidak berkah hukumnya. Kemudian jika masih ada hal lain yang bisa kita lakukan selagi itu halal, maka terima yang halal saja. Jangan kemudian karena orientasinya uang, kita sangat butuh dan segala macamnya, mengabaikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sebagai warga negara yang kemudian beragama juga tetap harus mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalamnya sebagai patokan hidup atau jalur hidup supaya kita tidak lari daripada konteks-konteks yang tidak dibenarkan dalam negara maupun di dalam agama. Oke. Jadi itu tadi Mbak Niken juga kita udah ngobrol bahwa money politik ini nggak cuma uang teman-teman, tapi juga ada seperti jasa ataupun barang dan masih banyak bentuk lainnya di dalam money politik ini. Terus juga Mbak Niken bilang kalau money politik ini nggak bisa dibenarkan karena kita butuh pemimpin yang berintegritas, akuntabel. Tapi kalau dari pemimpin kita saja seperti itu, tidak bisa kita pungkiri bahwa pemimpin sekarang masih jauh dari kata integritas dan akuntabel. Terus juga sebagian yang kemudian membenarkan praktik-praktik money politik atau politik uang tersebut sebagai transaksi yang sering mereka gunakan gitu. Oke, kita lanjut lagi nih Mbak. Dari Mbak sendiri, gimana sih langkah yang efektif nih buat kita mengurangi money politik yang udah jadi budaya dan marak di masyarakat Indonesia? Oke. Bagaimana kemudian langkah, kemudian sikap? Maka menurut pandangan saya, tanpa harus memberikan ekspektasi tinggi ke orang lain, marilah bermula dari diri kita sendiri. Satu, jika kemudian teman-teman bersinggungan secara langsung, tidak jauh-jauh ya, sebentar lagi kita akan pilkada ya di bulan November. Kemudian jika kalian bersinggungan secara langsung gitu ya terkait dengan adanya pemberian sejumlah uang yang ditengarai sebagai harus memilih salah satu pasangan calon dan segala macamnya, maka mulailah dari komitmen diri sendiri untuk menolak itu. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah kondisi perpolitikan hari ini, carut marutnya kondisi hari ini, maka jangan kemudian menyalahkan orang lain dulu. Lihat kemudian ke dalam diri kita sendiri, apakah kita sudah membenarkan, apakah kita sudah melegalkan praktik-praktik kecurangan yang bergelimangan di samping kita, di sekeliling kita, di masyarakat kita gitu. Lakukanlah edukasi dengan sebaik-baiknya. Kalian punya peran, teman-teman. Mungkin teman-teman dari himpunan membuat podcast semacam ini sebagai ajang apa? Ternyata sebagai ajang pendidikan politik begitu. Semoganya pun dapat memberikan dampak bagi rekan-rekan atau kawanan yang ada di luar sana. Selanjutnya lagi, yang tidak kalah penting biasanya praktik jual beli kekuasaan atau jual beli suara ini kemudian juga orientasi menyasar kepada masyarakat dengan kalangan rendah, dan itu mungkin ada di desa-desa, daerah-daerah yang kemudian terpencil, tertinggal. Maka silahkan kemudian bangun komunikasi dengan orang tua, berikan pemahaman terbaiknya mengenai bagaimana dampak negatif daripada politik uang ini. Jangan kemudian dijanjikan dibangun jembatan ya, dibangun aspal gitu ya, diberikan sembako, diberikan minyak dan segala macamnya, kemudian kita tergiur gitu teman-teman. Yang tidak bisa kita pungkiri juga bahwasannya itu adalah itu tadi, kerjasama yang baik untuk merusak nilai-nilai demokrasi antara vote buyar, kemudian
broker dan juga untuk merusak tatanan demokrasi yang seperti saya sebutkan tadi gitu. Oke. Itu tadi berarti langkah efektifnya harus mulai dari diri kita dulu ya Mbak ya. Harus mulai dari diri kita dulu, sadar atau enggak soal money politik ini. Kalau dari kita sendiri melegalkan, justru dari kita sendiri yang gagal untuk mencegah money politik tersebut ya Mbak. Oke. Jadi saya mau sedikit cerita nih Mbak. Saya juga kan berasal dari kampung, dari Kutai Barat, yang dimana masyarakat di sana itu ada beberapa yang suka menerima uang. Saya mikirnya ini kan uang ini misalnya dikasih hari ini cuma 100.000, tapi orang mungkin berpikir mereka cuma mikir uang itu untuk hari ini, nggak untuk jangka panjang. Karena bagi saya sendiri kalau 100.000 dibagi 5 tahun ke depan itu nggak akan cukup ya kan Mbak ya. Nah terus juga saya juga agak sedikit sedih di mana banyak orang itu malah suka dan membanggakan bahwa saya nerima uang nih dari paslon ini, saya nerima segini-segini, dan mereka nggak malu setelah menerima itu, yang dimana malah mereka ceritakan saat bertemu dengan temannya, ini saya nerima segini nih, saya senang banget nih dikasih segini, padahal di dalam agama kita pun korupsi itu dilarang ya kan Mbak. Terus juga kita lanjut lagi nih Mbak, di era sekarang regulasi seperti apa sih yang misalnya regulasi konkret seperti apa sih untuk mengurangi maraknya money politik ini? Terus juga perlukah dari pemerintah itu buat sosialisasi nih ke daerah-daerah, apalagi pedesaan yang notabene itu awam lah soal politik. Oke. Tentu saja kemudian kita kaitkan dengan regulasi, tentu di sini paling punya andil besar dalam kemudian menekan angka money politik atau politik uang adalah pemerintah. Dan untuk diketahui teman-teman, tidak sedikit undang-undang yang telah dikeluarkan untuk menekan angka money politik ini. Namun ternyata satu hal yang menjadi kuncinya adalah terkait dengan kemauan dalam penegakan hukum itu sendiri. Kita tahu bahwasanya dalam undang-undang terkait dengan pemilihan umum, Undang-Undang Nomor 7 misalnya tahun 2017 tentang pemilihan umum, di pasal 280, di pasal 515 dan juga di pasal 523 telah gamblang sekali dijelaskan bagaimana kemudian hukum dan kemudian apa efek yang akan diberikan ketika misalnya teman-teman berhadapan terhadap menerima kasus politik uang tadi gitu ya. Bahkan juga selain dari undang-undang terkait dengan pemilihan umum tadi, juga ada undang-undang terkait dengan pemilihan kepala daerah atau pilkada. Itu juga telah diatur gitu ya teman-teman di dalam pasal 187A gitu. Kemudian ada juga peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Kemudian peraturan juga yang dikeluarkan oleh KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Nanti untuk regulasi pasal-pasalnya teman-teman boleh cari ya. Kemudian juga ada sanksi yang kemudian sangat bersinggungan erat, kemudian yang saling terintegrasi nih. Misalnya kemudian ditengarai adanya pasangan calon yang kemudian melakukan money politik sebelum masanya, kemudian ditengarai bisa juga digugurkan secara seleksi administrasi. Namun sampai hari ini kira-kira apakah ada hal tersebut? Kemudian jika kita kemudian tengarai telah melakukan, telah kemudian kita temukan, apakah juga kemudian regulasi itu telah diterapkan dengan sebaik-baiknya penerapan? Apakah justru menjadi ajang pembiaran dan ajang pemakluman? Sebagai salah satu contohnya, mungkin juga teman-teman pada dengar cerita sekelebat isu yang kemudian beredar adalah bahkan politik uang adalah hal yang mungkin bisa saja suatu hari nanti dilegalkan. Karena apa? Tingginya mahar politik yang kemudian berkembang ketika awal-awal pencalonan menjadi sebuah hal yang kemudian disahkan untuk apa? Yaitu tadi pengembalian modal, kemudian untuk praktek jual beli kekuasaan di kemudian hari dan segala macamnya. Hal ini tentu menjadi sebuah hal yang sangat miris gitu ya teman-teman. Maka kemudian ketika pemerintah telah mengeluarkan regulasi sedemikian rupa yang menurut saya juga sudah cukup banyak gitu ya teman-teman. Tinggal bagaimana kemudian kita mengimplementasikan regulasi-regulasi tersebut. Hal yang harus dilakukan adalah bagaimana kemudian kita mengambil peran mahasiswa, akademisi, masyarakat umum, dan kemudian partai politik juga tentu saja memiliki peran dalam upaya pendidikan politik. Pendidikan politik seperti apa yang kemudian akan mereka gambarkan ketika mahar-mahar politik yang mereka keluarkan, mereka gelontorkan justru merusak daripada tatanan demokrasi yang saat ini sedang kita imani, dalam artian kita jalankan sekarang ini gitu. Jadi mari
saling bergandengan tangan gitu ya, saling mengajak satu sama lain untuk kemudian bisa berkontribusi meminimalisir. Banyak sekali gerakan-gerakan, bisa bergabung dalam kegiatan di komunitas untuk menolak politik uang, mungkin juga melaporkan hal-hal yang terindikasi dengan bahaya politik uang itu sendiri. Mungkin juga teman-teman bisa melakukan riset karena kita mahasiswa ya, boleh juga melakukan riset terhadap bagaimana kemudian bahaya daripada politik uang itu sendiri, terlepas daripada bagaimana kemudian efektivitas daripada regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Apakah sudah cukup efektif menekan angka money politik di hari ini, atau kemudian ternyata masih ada hal-hal yang harus kemudian digebrak lagi gitu ya. Mungkin di regulasi-regulasi yang ada perlu kemauan yang kuat untuk kemudian mengimplementasikan lebih jauh lagi dan lebih dalam lagi, agar praktik money politik itu dapat ditekan. Jika mungkin belum dapat dihilangkan dengan sebenar-benar kehilangan, maka kemudian ditekan dengan seminimal mungkin, proses itu tidak terlalu merajalela kemana-mana. Meskipun itu sudah terjadi sejak zaman kolonial gitu ya. Banget ya Mbak ya. Iya. Oke. Saya lihat-lihat nih Mbak Niken ada bawa buku nih. Kayaknya sesuai sama tema kita hari ini. Boleh dong di-spill nih Mbak? Boleh banget. Oke. Jadi gini Rosa, kita hadapkan ke saya. Ini adalah buku terkait dengan pengawas pemilu, membangun integritas menjaga demokrasi. Ini juga ditulis oleh dosen-dosen kita di ilmu pemerintahan. Gitu Mbak. Gitu ya. Kalau misalnya teman-teman membaca, ini juga bisa sebagai rujukan teman-teman dalam berkuliah, terutama di mata kuliah politik kepartaian pemilu gitu ya teman-teman ya. Boleh banget membaca buku ini gitu ya. Nanti ada banget nih di Shopee nih, pasti ada gitu ya. Ini kemudian teman-teman terkait dengan tadi beberapa hal yang kemudian saya jelaskan juga ternyata ada di dalam literatur yang ada di buku ini gitu ya teman-teman semua. Bisa nanti dibaca sebagai bahan edukasi kita, bagaimana kemudian kita sebagai masyarakat harus bersikap, mahasiswa harus mengambil peran, dan kemudian kita semua dapat memberikan kontribusi nyata untuk meminimalisir angka daripada praktik money politik itu sendiri. Ini buku pertama. Oke. Kemudian perlu dipilih selanjutnya atau cukup ini saja? Mungkin yang satunya di terakhir Di aja terakhir, mungkin ya Mbak ya, biar teman-teman Oke, nungguin juga nih di terakhir betul. buku apa nih satunya. Jadi harus Oke. ditonton sampai habis ya. Terus Oke. juga bagus banget nih buku dari Mbak Niken, apalagi sekarang kita mau pilkada. Ini sesuai banget sama tema kita hari ini, yaitu pengawas pemilu, membangun integritas dan menjaga demokrasi. Oke. Terima kasih Mbak sudah di-spill bukunya. Nanti boleh teman-teman, apalagi teman-teman pemerintahan ataupun teman-teman politik, boleh banget nih bukunya dibeli. Mbak Niken juga tadi udah bilang udah tersebar di Shopee. Jadi bakal banyak banget lah udah tersebar bukunya. Oke, untuk informasi terakhir nih ya teman-teman, jika yang misalnya belum mau membeli dan pengen banget baca-baca, kalian boleh banget datang ke program Magister Ilmu Pemerintahan untuk membaca buku ini. Kalian boleh banget nyantai-nyantai di sana, sharing-sharing terkait S2 juga boleh banget. Feel free untuk dibaca di sana. Oke. Jadi harus dibaca ya teman-teman. Harus main ya gitu. Harus main-main ya ke Boleh. FISIP. Jadi ini diskusi pada podcast kita kali ini. Terima kasih banyak Mbak Niken telah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak. Terus juga sesuai tema kita hari ini, sikap bijak dalam menanggapi isu money politik dan pilkada. Jadi teman-teman, kalau nggak dari kita sendiri, siapa lagi buat mengurangin dan meminimalisir money politik dalam di Indonesia. Terus juga Mbak Niken tadi udah sharing sama kita gimana langkah efektif buat kita mengurangi money politik, terus gimana sikap kita menghindari tawaran dari serangan pajar dari masing-masing paslon. Terus juga tadi Mbak Niken udah jelasin tuh sebenarnya udah banyak regulasi tentang money politik ini. Tadi udah diberi contoh, salah satunya itu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu pasal 280 dan ada yang lain juga. Terus juga yang saya tangkap sendiri, langkah paling kecil itu udah harus mulai dari diri kita sendiri, harus dari keinginan kita buat sadar bahwa money politik ini sangat amat negatif untuk kepemimpinan kita selanjutnya. Terus juga kalau misalnya teman-teman udah sadar bahwa money politik ini suatu yang sangat negatif, mulailah merangkul dari orang-orang terdekat untuk menyadarkan bahwa money politik ini nggak boleh dibiarin begitu aja dan dibiarin seterusnya sampai berjalannya pemilihan umum ataupun politik selanjutnya. Oke, jadi segitu dulu diskusi di podcast kita kali ini GoFellow. Jadi saya ucapkan terima kasih lagi kepada Mbak Niken. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast HIMIP yang ketiga kali ini.
Jadi segitu dulu podcast kita kali ini. See you next podcast Himip. Dadah. Mbak, itu buku apa ya? Tadi kayaknya menarik banget nih saya lihat dari sini. Saya penasaran nih, boleh di-spill dong Mbak? Boleh banget. Jadi ini tuh buku yang Mbak tulis waktu kemarin Mbak S2 di Jogja gitu ya. Judul bukunya Patah. Dan beberapa kali buku ini pernah dibedah dari perspektif kesehatan mental. Kenapa ya kemudian patah menjadi kemudian hal yang menarik? Ini dalam isu-isu percintaan terutama. Tapi di sini kita melihatnya dari perspektif bagaimana kita menghadapi luka, begitu. Tentu saja banyak orang yang kemudian berteman dengan luka. Nah, bagaimana kemudian kita menyikapi, bagaimana kita mengalami, bagaimana kemudian kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan hati tersebut, Mbak rangkum dalam buku ini. Next, boleh banget nih kita buku Patah ini kita bedah dalam perspektif kesehatan mental. Kayaknya Gen Z relate banget. Ini relate banget sih Gen Z, apalagi saya dengar pertama kali dengar cocok banget nih buat saya baca. Tapi nggak lagi patah hati kan? Enggak dong Mbak. Boleh banget nanti kita coba untuk bedah yang buku ini ya. Oke. Jadi ini guys buku yang Mbak Niken tulis, cocok banget nih Gen Z baca ini, relate banget pasti. Jangan lupa dibaca.